Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya. Jadi hari ini adalah kuliah perdana kita di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah sistem informasi. Jadi pada hari ini untuk materinya hanya perkenalan dan silabus mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Jadi apa outline-nya? Jadi sebenarnya saya tidak bisa melakukan Zoom meeting dengan kalian ya. Jadi ini bentuknya adalah monolog, maksudnya komunikasi satu arah. Karena hal ini, materi ini saya anggap itu bisa disampaikan, ya, bisa dipahami dengan cara lewat menonton video ini aja rasanya. Rasanya tidak begitu berat ya untuk kalian. Jadi hanya pertemuan hari ini saya lakukan seperti ini aja. Outline-nya akan saya breakdown menjadi 4 bagian. Satu ada introduction, kemudian introduction ini hanya dari dosen kepada mahasiswa. Kemudian yang poin keduanya adalah rules atau peraturan perkuliahan, dan poin ketiganya ada assessment dan assignment, ada penugasan, penilaian dan penugasan, dan terakhir ada silabus mata kuliah metodologi penelitian. Baik, kita mulai dengan outline pertama dulu. Introduction, yaitu perkenalan dari dosen kepada mahasiswa. Perkenalkan, saya Ruby Setiawan. Ya, saya ambil pulpen dulu. Ya, Ruby Setiawan, kalian bisa memanggil saya dengan Pak Ubi. Ya, saya lebih nyaman dipanggil tanpa R. Saya kasih highlight warna biru seperti ini karena Robi itu artinya Tuhan, jadi nggak nyaman ya. Ya Rob, ya itu kan artinya Tuhan gitu. Cukup panggil saya dengan Pak Obi tanpa R. Kemudian saya lampirkan juga nomor kontak WA, kemudian ada ID Telegram, dan terakhir ada email. Jadi data ini diperlukan jika mahasiswa ingin komunikasi dengan saya. Mungkin menanyakan informasi kuliah atau mengirimkan tugas atau lainnya. Silahkan kalian screenshot atau nanti kan saya bagikan juga slide-nya. Saya clear dulu. Oke, saya lanjut. Kemudian ini adalah experience lab atau live saya ya. Saya mapping dari 2004 sampai dengan 2022. Baik, saya mulai dari 2004 sampai 2008. Di sini saya menjadi mahasiswa S1 dengan jurusan Teknik Informatika. Saya lulus normal ya, 4 tahun, tidak ada spesial di situ. Kemudian saya sambil kuliah, sambil kerja menjadi animator. Nama perusahaannya adalah CV Turion Kreatif. Nah, ini cuma 1 tahun ya. Ini di perusahaan teman saya sendiri, masih eksis. Sekarang perusahaan ini sudah mempunyai kerjasama dengan Dinas Pariwisata Jambi, atau sama dengan Net TV juga dia ya. Sudah mulai berkembang bagus di situ. Kemudian setelah saya tamat dari sini ya, 2024 sampai 2008 saya tamat 2008-nya. Kemudian saya bekerja di AHM, Astra Honda Motor di Jakarta, tepatnya daerah Sunter. Ya. Nah, di situ saya posisinya adalah Deputi IT Manager. Tidak lama di sini, cuma 3 tahun. Oke, 2010 saya juga di sini ada keterangan 2010 saya menikah sampai dengan sekarang ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mempunyai 2 orang anak. Yang pertama itu adalah, yang paling besar adalah cowok, dan yang paling kecil adalah cewek. Kemudian saya lanjut lagi 2012 sampai dengan 2018 saya menjadi IT Programming. Nama perusahaannya adalah Armada Prima Nusantara. Perusahaan ini adalah bergerak di perkapalan. Dia penyewaan kapal takbot dan tongkang ya. Nah, ini nama perusahaan tadi PT Armada Prima Nusantara. Saya nggak lama di sini, cuma 1 tahun ya. Kemudian saya lanjut lagi, loncat dari 2013 sampai dengan 2017, saya menjadi marketing manager. Nama perusahaannya adalah Golden Property. Perusahaan ini adalah bergerak di bidang konstruksi perumahan, memproyekkan, atau kontraktor orang bilang seperti itu. Nah, di sela-sela ini, antara 2013 sampai 2017, 2015-nya saya menjadi mahasiswa kembali, telat ya, S2. Dengan mendapat gelarnya adalah Magister Sistem Informasi atau MSI ya.
cuma 2 tahun sampai tamat 2017. Akhirnya 2017 sampai dengan sekarang saya menjadi dosen tetap di Universitas Dinamika Bangsa. Kemudian 2022 sekarang tahun ini saya menjadi juga dosen DLB, dosen luar biasa ya. Jadi kayak bahasa itu adalah dosen terbang, jadi kalau ada jadwal baru mengajar. Itu di Universitas Islam Negeri Sultan Taha ya, Jambi. Jadi ini adalah saya hapus dulu. Ini adalah perjalanan atau mapping saya dari 2004 sampai dengan 2022. Kemudian untuk aktivitas keseharian saya atau daily activity, saya memang tadi sudah saya jabarkan, saya sebagai dosen, saya juga mempunyai usaha kecil-kecilan waktu itu dari 2019 sampai dengan 2021, yaitu peternak ikan gupi ya. Nama perusahaan adalah Gupigo. Ini waktu pandemi pertama kali melanda 2019 sampai dengan 2021 ya. Ini penjualannya lumayan banget ya. Nah, ini sudah saya pasarkan lewat marketplace dan e-commerce. Alhamdulillah responnya bagus. Bintang 5 semua toko saya ya, tidak ada komplain. Kemudian ini karena saya memang ini sebagai pembuktian saya, karena saya juga ngajar entrepreneur. Jadi saya takutnya mahasiswa tuh dosen ini takutnya asal ngomong, asal teori, tapi tidak pernah mempraktekkan. Akhirnya saya coba teori yang saya mulai dari identifikasi peluang dan seterusnya. Akhirnya saya mencoba berjalan, namanya Gupigo Fish Farm. Ternyata memang menghasilkan. Waktu itu ya lumayan. Per bulannya kecil, 1 juta. Range-nya dari 800.000 sampai 1 juta. Ya itu nggak gede. Karena ini kan bentuknya hobi, bukan fokus ya. Fokus saya itu di mengajar sebenarnya, di dosen. Nah ini cuma aktivitas pembuktian aja keilmuan saya itu ternyata benar bisa berjalan. Kemudian berikutnya ada sebagai instruktur di Stephen Academy tahun 2022, 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian saya juga menjalani technopreneurship atau IT entrepreneur. Nama perusahaannya adalah Dukertas. Ini baru banget. Sebenarnya ini adalah usaha di bidang desain ya. Jadi kalau selama ini para UMKM itu pusing ya mendesain suatu banner, logo atau misalnya strategi promosi, nah kita bisa menyediakan itu ya. Jadi stakeholder atau si yang pemilik usaha itu tidak dipusingkan dengan kegiatan promosi ataupun desain. Nah, kita ambil alihnya di situ, ngambil alihnya itu di sini ya. Kemudian saya juga menjadi ketua organisasi. Ini salah tipu ya 2022. Nama organisasinya adalah Relawan TIK Komisariat Universitas Dinamika Bangsa 2020 sampai dengan sekarang ya. Ini bentuknya adalah mandat. Jadi inilah keseharian hidup saya ya, aktivitas keseharian saya. Oke, saya next dulu. Nah, ini adalah public speaking atau narasumber atau sebenarnya ini ada banyak ya, ada 7 ya. Saya tidak bisa masukkan semuanya, jadi saya masukkan 5 poin aja. Kenapa dari 2019? Karena ini awal mulanya saya pertama kali menjadi narasumber atau narasumber ya. 2019 saya di benderanya adalah Universitas Dinamika Bangsa dan SMA Unggul Sakti. Di situ saya menjadi pembicaranya dengan judul pengenalan technopreneurship ya, with O. Kemudian tahun 2020 saya beserta Kominfo dan relawan TIK Pusat ya. Itu saya juga menjadi pembicara dengan judul Growth Mindset and Social Commerce di masa pandemi. Ini waktu itu 2019 ya. Akhir itu pertama kalinya pandemi COVID berjalan ya. Nah, ini bentuknya dilakukan secara Zoom atau webinar. Kemudian 2022 ada Kementerian Kominfo RI. Ini juga dengan judul UMKM Digital Auto Cuan Anti Gagal. Waktu itu masih zamannya pandemi. Bentuknya adalah webinar. Jadi ini adalah on-site, ini adalah online, ini online, dan ini on-site di tempat ya waktu itu. Nah, selanjutnya 2022 Universitas Dinamika Bangsa beserta Kodim, saya juga melakukan literasi di situ ya. Bentuknya dengan judul optimalisasi marketplace sebagai sarana media pemasaran.
Ini waktu itu audiensinya atau pesertanya adalah UMKM juga. Kemudian di terakhir sama di tahun yang sama, ini berturut-turut jedanya cuma 1 bulan ya. Eh, Pemerintah Provinsi Jambi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Waktu itu dihadiri Pak Gubernur Jambi ya Provinsi Jambi. Nama kegiatannya yaitu BIMTEK E-commerce di Grand Hotel waktu itu di Nusa Indah. Nah, yang dua lagi saya nggak bisa masukkan ya detailnya. Jadi kurang lebih tiap tahun, alhamdulillah saya masih dipercaya untuk menjadi narasumber di kegiatan yang saya rasa ini cukup bergengsi ya. Oke, next kembali subjek atau mata kuliah yang saya ampuh selama ini. Pertama, saya basicnya memang mengajarkan struktur data karena saya adalah lulusan S1 Teknik Informatika. Kemudian saya ngajar PBO atau OOP. Kemudian saya ngajar IT Entrepreneur atau Technopreneurship atau ya dua itu biasanya sandingannya lah IT Entrepreneur atau Technopreneurship. Saya juga mengajarkan multimedia. Saya suka yang namanya desain, rancang bangun ruangan juga saya suka. Kemudian saya suka mengkombinasikan warna, mendesain logo dan seterusnya. Saya juga mengajar keamanan sistem informasi. Saya juga mengajar enterprise sistem informasi atau EA ya kata orang, enterprise arsitektur pada sistem information. Kemudian terakhir adalah metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Nah, inilah mata kuliah yang saya ampuh. Selama ini saya ampuh dari 2017 sampai dengan 2022. Oke, kemudian bidang ketertarikan saya di mana saya suka memang ngoding ya. Memang basic saya adalah orang komputer. Kemudian saya suka desain grafik. Ya, latar belakangnya memang pernah kerja di situ. Kemudian minat saya juga memang di situ. Kemudian saya suka video editing karena multimedia otomatis pasti ada ketertarikan di sana. Saya juga suka kewirausahaan. Saya suka game. Ya, ini diwajib ya kalau cowok-cowok itu di zaman sekarang ya. Kemudian terakhir saya suka hewan peliharaan yaitu ikan. Kenapa ikan? Nggak repot ya. Tidak usah, maksud itu cuma ganti air, kasih makan, selesai. Saya orangnya itu suka yang compact, yang ringkas, tidak butuh banyak melakukan ini itu ya. Oke, next. Mungkin nggak ada pertanyaan karena ini monolog. Jadi bentuknya seperti pidato ya. Oke, next. Masuk di outline nomor 2. Ada rules atau aturan perkuliahan di metodologi penelitian. Nah, rules-nya ada 2, ada yang offline, ini offline, ada lagi yang online. Nah, kalian nanti khusus yang permata itu adalah yang online. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan yang offline dulu. Menggunakan alma mater hanya di lab, kemudian telat maksimal adalah 15 menit saat saya masuk kelas. Kemudian berpakaian sopan, artinya tidak menggunakan sandal ya. Biasanya itu ada yang pakai sandal, celana pendek, ya cowok maksudnya ya. Kalau cewek ya sopan aja lah ya, lengan panjang, pakai jilbab kalau perlu ya. Kemudian handphone tolong di silent. Tidak hadir maka sertakan surat kehadiran ya. Ini penting banget, bentuknya adalah legalitas. Jadi benar-benar data itu valid atau sahih gitu ya, bukan hanya Pak izin saya nggak bisa, tapi dihadirkan lewat data ya. Kemudian kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Ini sudah umum. Yang online bagaimana? Ya, kalau yang online berarti ada menggunakan device, yaitu menggunakan laptop atau PC atau smartphone. Nah, nggak mungkin ya kalau mahasiswa zaman sekarang itu nggak punya smartphone. Kemudian aplikasinya e-learning ya. Karena ini bentuknya masih baru, saya juga mengajar di UIN. E-learningnya mungkin saya gantikan sementara lewat Edmodo. Edmodo ini untuk pembagian materi, penjelasan video kayak gini sekarang di YouTube, nanti saya share di situ. Kemudian untuk absensi, untuk pengumpulan tugas, untuk kuis, untuk UAS dan UTS akan lakukan di sini. Kemudian ada Zoom dan YouTube. Biasanya yang sudah-sudah, untuk tugas individu saya menyuruh atau mahasiswa harus upload video rekaman sendiri, diupload di YouTube, kemudian linknya di-collect ke saya. Misalnya presentasi tentang proposal. Nah, itu kan bisa dijelaskan lewat pribadi ya. Kemudian Zoom itu apa? Biasanya saya gunakan sebagai penyampaian materi
atau mahasiswa melakukan presentasi kelompok di situ. Nanti kita lihat aja ya, biasanya sih yang sudah-sudah seperti itu. Kemudian waktu absen maksimal 1 hari dari saat saya post. Ini bukan 1 hari ya, bukan. Paling lambat karena kita jam 10.15 baru mulai, kemudian berakhirnya di 12.45, paling lambat sekali kalian boleh absen di untuk itu adalah jam 1 siang. Kemudian sama, kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Saya rasa tidak ada yang aneh-aneh di sini ya. Masih bisa kalian, masih bisa kalian cerna lah informasi yang seperti ini. Oke, tidak ada pertanyaan ya karena saya sendiri di sini. Next. Outline ketiga, ada asesmen dan assignment penilaian dan penugasan, yaitu bobot penilaian dan bentuk penugasannya bagaimana untuk mata kuliah ini. Jadi kita lihat di sini ada tugas individu 12%, kemudian tugas kelompok 12%, sama ya tugas individu dan kelompok. Ada UTS 20% dan UAS 25%, terakhir absensinya nilainya besar banget 31% ya. Kemudian absensi itu bukan hanya ini ya, nanti ada bentuk apa namanya feedback balik kepada mahasiswa. Ya, itu ada juga penilaian sebenarnya di situ ya. Bentuk sikap tanggapnya atau umpan baliknya kepada mahasiswa juga dinilai di situ. Misalnya menjawab pertanyaan atau melontarkan diskusi dan seterusnya ya. Baik, mulai dari tugas individu. Biasanya saya lakukan adalah video recording kalau yang online ya. Kemudian cara pengumpulannya pada media YouTube. Tugas kelompok, presentasi onsite dan online. Nah, ini yang onsite di tempat ya. Ada mahasiswa yang berjalan sudah PTM, on schedule juga. Biasanya PTM itu perkuliahan tatap muka di kelas. Tapi yang untuk online bentuknya adalah Zoom Meet ya. Mungkin minggu depan sudah kita mulai ya. Untuk pertemuan keduanya, penjelasannya melalui Zoom Meet. Saya juga pengen tahu mahasiswa-mahasiswanya siapa saja yang bergabung di sini. UTS-nya, karena ini online, bentuknya adalah di e-learning atau menggunakan Edmodo. Nah, bagaimana caranya? Biasanya saya lakukan lewat multiple choice atau pilihan ganda ada, kemudian esainya juga ada. Saya mix lah atau blend. Kemudian untuk UAS-nya yang online saya lakukan pada e-learning atau Edmodo. Dan absen saya lakukan juga di learning atau di Edmodo. Jelas ya? Kemudian ini adalah bobot nilainya. Di sini ada catatan, mahasiswa yang hadir 100%, ingat ya, 100% dan ada kata kuncinya dan ya. Jadi wajib 100% dan tidak ada nilai kosong. Jadi semua tugas mengumpulkan walaupun rendah dan hadir 100% maka minimal mendapatkan C polos, C kering seperti itu. Ini ada sedikit keringanan lah. Tapi ya saya rasa mahasiswa nggak mau dapat C. Biasanya mereka berlomba-lomba minimal itu adalah B plus ya. Ini untuk apa ya, standarnya rendah banget lah kalau mahasiswa berpikir oh, udah C udah cukup ya. Apalagi ini salah satu mata kuliah yang bagus ya untuk kerja praktek dan skripsi, yaitu metodologi penelitian. Sayang banget kalau dapat nilai C atau dapat ilmu yang pas-pasan. Oke, silabus mata kuliah dari metodologi penelitian, yaitu ada deskripsi mata kuliah, jumlah SKS, kemudian ada materi apa aja yang dilakukan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, kemudian tujuan mata kuliah, ada standar kompetensi dan referensi buku. Ya. Jadi nama mata kuliahnya adalah metodologi penelitian, kurang di kalian nanti saya revisi aja. Dan penulisan ilmiah. Deskripsinya apa? Mata kuliah metodologi penelitian memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Paham dulu, ya, tahu betul, ya, bisa menjelaskan tentang bagaimana melakukan penelitian di bidang sistem informasi dengan baik. Kata kuncinya adalah bisa, bukan paham di bidang sistem informasi. Kalau spesifiknya seperti itu ya. Paham itu artinya bisa menjelaskan, bisa membuat, bisa mengaplikasikan, bisa menguraikan. Itu maksudnya ya. Dalam mata kuliah ini juga akan disampaikan bagaimana cara menyusun proposal dan laporan skripsi. Ya, ingat kata kuncinya menyusun proposal dan laporan skripsi sesuai panduan penulisan serta membuat tulisan ilmiah. Jadi
sesuai dengan panduan, bukan menurut versi mahasiswa, ada panduannya. Mulai dari analisa masalah, kemudian ada batasan masalah. Nah, itu nanti kita akan pelajari satu persatu di pertemuan. Dengan mendapatkan pengetahuan hal-hal tersebut, diharapkan mahasiswa dapat melakukan penelitiannya dan menghasilkan skripsi, serta karya ilmiah yang baik. Ini tujuannya ya. Jadi kalau kita lihat tulisan ilmiah, berarti nanti outputnya dari mata kuliah ini kalian wajib menghasilkan karya ilmiah. Kalau nggak lulus ya. Yang sudah dipublish minimal OJS ya. Nggak usah Sinta 1, nggak usah Sinta 3 lah, minimal yang sudah OJS saja. Nggak usah gede banget targetnya, tapi tahu jalannya nanti kemana. Oke, tujuannya apa? Ada 5 poin di sana tujuannya. 1, mampu menyusun topik dan pertanyaan penelitian serta merumuskan perencanaannya. Jelas ya, ini nggak ada ya. Yang saya highlight ini yang penting banget ya. Menyusun topik serta merumuskan perencanaannya. Jadi sudah menyusun topiknya, bagaimana cara merumuskan perencanaannya. Berikutnya, mampu melakukan tinjauan pustaka. Nah, ini juga biasanya ada kendala dalam membuat daftar pustaka yang ada standarnya ya. Yang saya gunakan nanti adalah aplikasinya Mendeley ya. Nanti pembahasannya ada tersendiri di situ. Kemudian berikutnya mampu memilih metode yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan serta berkontribusi dalam memodifikasi metode yang sudah ada. Berikutnya mampu menulis proposal dan laporan skripsi. Nah, ini outputnya ya. Dan terakhir mampu menulis hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sudah dipublikasi. Minimal adalah OJS. Ini berat banget ya. Bukan berat sih ya, karena belum berjalan. Pasti juga nggak tahu jalan ceritanya bagaimana. Ya bismillah, mudah-mudahan nanti dengan saya mengajar secara pelan-pelan, kalian juga bisa mengikuti. Kemudian standar kompetensinya apa? Setelah mengikuti kuliah ini selama 1 semester secara aktif ya kata kunci di sini, jangan nggak masuk. Selain tidak masuk juga harus menonton penjelasannya dan harus mengikuti Zoom meeting. Mudah-mudahan minggu depan, minggu pertemuan 2, kita akan lakukan interaksi secara bukan personal lagi, tapi secara bentuknya forum ya, lebih dari 5 orang. Ya. Mahasiswa mampu merancang proposal penelitian. Next, jadwal perkuliahan ini saya buat 1 sampai dengan 16. Jadi normalnya perkuliahan itu adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, ini sudah kita lakukan perkenalan dan silabus dari mata kuliah. Kemudian ada pengantar besok, sudah masuk pengantar metodologi penelitian. Saya nggak akan jelas detailnya ya, tapi saya hanya menjabarkan judul-judul dari setiap materi pertemuan. Kemudian di poin ketiga ada komponen dan format proposal. Saya pecah menjadi 2 bagian. Ada yang bagian 1 dan bagian 2. Dan di sini mulai ada tugas individu. Kemudian perumusan objek dan metode penelitian. Ini juga saya pecah menjadi 2. Saya rasa ini 2 pertemuan cukup. Kemudian ada tinjauan dan daftar pustaka. Ini kita gunakan aplikasi namanya Mendeley ya. Kalian pasti sudah tahu juga ya. Kemudian kita di pertemuan 8 melakukan ujian tengah semester. Nah, dipersiapkan diri kalian. Di sini di pertemuan 8, lihat aja di kalender ya. Selama 8 minggu setelah dari sini ya. 7 minggu lah, karena ini kan sudah dipotong. Maka kita akan melakukan UTS. Dilakukan di Edmodo. Bentuknya adalah open book, kemudian multiple choice, dan esai. Saya mix seperti itu. Nomor 9, ada analisis masalah dan pengumpulan data. Nomor 10, di pertemuan 10 ada implementasi rancangan penelitian. 11 ada membuat kesimpulan. Kemudian di 12 ada perancangan proposal. Dari pertemuan 12 sampai dengan pertemuan 14 sebenarnya. Ini proses ya, mulai merancang proposal. Puncaknya di 2014 kita sudah harus publish output dari setiap mahasiswa, yaitu publikasi karya ilmiah. Dan terakhir sudah dipublish, itu akan dipresentasikan secara kelompok
onsite dan online, tergantung ya. Kalau yang sekarang adalah, mahasiswa sekarang adalah bentuknya adalah online di Zoom meeting. Dan di pertemuan 16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, seperti inilah jadwal, schedule dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16 pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini adalah buku referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Ya, silakan dibaca. Nanti saya akan bagikan materinya. Ya, kelas habis ya. Tidak ada pertanyaan ya. Saya rasa di pertemuan pertama ini dengan bentuknya adalah monolog seperti ini, komunikasi satu arah ya. Dan membagikan materi PowerPoint-nya, saya rasa ini cukup untuk sementara. Besok, insya Allah, di minggu depan kita sudah bisa melakukan Zoom meeting secara kelompok, ya, secara satu kelas gitu. Oke, saya rasa cukup seperti itu dulu untuk perkuliahan hari ini. Tidak habis ya, ini ada lagi. Ini habis. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA-G atau reply di post Edmodo ini. Untuk terakhir, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya.